Kita berbicara mengenai buku bajakan, pertama kita harus tahu kenapa sih buku bajakan itu ada. Ya. Terus kedua, kenapa buku bajakan itu jadi lebih murah. Yang ketiga, kenapa tetap diminati. Dengan membeli buku-buku yang legal, yang tidak bajakan, sebenarnya kita sudah berkontribusi sangat banyak. Ada survei dari Goodstart, ternyata kontribusi yang paling tinggi membaca itu ada di Gen Z. Kawan-kawan, hari ini kita membahas tentang bagaimana nasib literasi di tengah banyaknya hari ini buku bajakan. Di mana kita bayangkan kawan-kawan, hari ini penulis itu menghabiskan waktu berbulan-bulan melakukan riset, melakukan kajian, sehingga terciptalah satu buku. Dan buku itu hari ini dalam waktu 1 minggu bisa dibajak ribuan buku. Dan itu memandikan karya bagi penulis dan memandikan masa depan generasi kita, Bang. Hari ini kita bersama Bang Anjas, Kepala Gramedia. Mungkin sedikit bisa Bang ceritakan, Bang, tentang Abang. Ya, teman-teman salam kenal. Saya Anjas Rizky Wijaya Putra, manajer Gramedia Banda Aceh. Manajer termuda, Bang. Ya cukup mudah lah. Tapi masih termuda. Sudah di Aceh kurang lebih 1,5 tahun lah di Aceh, bersama Gramedia Banda Aceh. Ya, harapannya ke depan Gramedia Banda Aceh bisa terus membersamai pertumbuhan Provinsi Aceh, bisa ekspansi lebih luas lagi, tidak hanya di Banda Aceh. Harapannya bisa hadir di beberapa kota lain di Aceh. Saat ini kami ada di Lok Sumawe. Nextnya, ya bismillah semoga bisa hadir di Melabuh juga. Amin. Jadi kalau memang ada teman-teman Melabuh, boleh nanti kita berkabar, semoga Gramedia bisa buka di sana. Tinggal kawan-kawan tunggu kapan launchingnya, Bang. Ya, tunggu, dan ya kalau punya rekomendasi nanti boleh. Berarti ini, Bang, fokus diskusi kita hari ini berkaitan dengan bajakan, Bang. Di saat memang kita membahas bajakan, yang pertama kali menjadi sorotan kita itu pasti harganya. Jadi kenapa bajakan itu jauh lebih murah, mungkin bisa 3 kali di bawah harga buku resminya, itu karena kan Abang yang lebih paham terhadap ini. Gimana itu? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai buku bajakan, ini sebenarnya helikopter view-nya harus lebih tinggi lagi, ya, lebih luas lagi. Pertama, kita harus tahu kenapa sih buku bajakan itu ada. Terus kedua, kenapa buku bajakan itu jadi lebih murah. Terus yang ketiga, kenapa tetap diminati. Buku bajakan itu kenapa tetap diminati gitu kan. Yang pertama, kenapa sih buku bajakan itu ada? Karena tentu tadi mungkin tidak terlepas kaitannya dengan harganya yang jauh lebih murah. Nah, pertanyaannya, kenapa sekarang buku bajakan jadi lebih murah dibandingkan harga buku aslinya gitu? Karena tentu ketika buku bajakan, pertama secara kualitas tentu berbeda jauh ya. Yang kedua, ada aspek-aspek legal dan kontribusi terhadap negara yang tidak ada atau tidak hadir di buku bajakan. Contoh, kalau buku legal kita membayar pajak rutin, terus juga kita memberikan royalti juga kepada para penulis, gitu kan? Itu di luar dari harga tadi ya. Dan yang perlu kita pahami bahwa buku yang legal itu multiplier efeknya itu jauh lebih besar dah dibandingkan dari buku bajakan itu sendiri. Multiplier efeknya itu bisa dari sisi ekonomi, bisa sisi dari industri dari buku itu sendiri gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa masih ada orang yang mau beli buku bajakan? Kan gitu. Nah, kalau udah ngomongin soal itu kan berarti kita harus melihatnya lebih jauh lagi nih. Pertama, lihat dari kekuatan daya beli masyarakatnya seperti apa. Jangan-jangan orang kenapa masih lebih memilih beli buku bajakan karena daya beli masyarakatnya sekarang tidak cukup baik nih. Mereka tidak cukup mampu membeli buku yang asli. Gitu. Nah, yang kedua, yang perlu kita jawabkan, bagaimana caranya membuat masyarakat ini mampu menjangkau buku-buku asli tersebut. Nah,
kita perlu tahu juga komponen yang membuat harga buku itu akhirnya segitu itu apa gitu. Ya salah satunya tadi ada pajak yang harus para penerbit tanggung, yang harus kami industri ini tanggung. Iya. Yang kedua ada biaya-biaya lain yang juga perlu kita perhitungkan seperti ya contoh di Gramedia sekarang tentu kita punya gedung sebesar ini Ya. pasti ada biayanya juga kan. Kita membayar karyawan juga perlu pakai biaya ya. Iya, benar. Dan FYI di Gramedia Banda Aceh ini sendiri, Bro John, kita itu kurang lebih ada 75 karyawan. 75. 75 karyawan. Berarti kan kita ngomong 75 orang yang menggantungkan nasibnya, yang mencari nafkahnya untuk keluarganya dari Gramedia. Iya. Nah sekarang bayangin seberapa besar perputaran ekonomi yang ada, multiplier efeknya yang didapat. Dan itu semua kan harus menggunakan biaya. Iya, benar. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, nah bagaimana caranya supaya mudah dijangkau? Sepertinya yang bisa menjawab itu bukan hanya Gramedia sendiri. Harus ada keterlibatan dari pihak pemerintah. Karena yang punya otoritas untuk melakukan kebijakan-kebijakan seperti tadi, pajak dan lain sebagainya, bukan dari sisi kami, tapi dari sisi pemerintah. Iya. Gitu Jadi sih. kebetulan Bang, baru aja bulan Mei pemerintah baru menurunkan pajak royalti bagi penulis Bang. Itu apa berefek besar Bang bagi buku ke depannya? Kalau ditanya apakah nanti akan berimpact besar, mungkin cukup berimpact. Tapi sebesar apa saya kurang tahu ya. Iya, Tapi kalau dibilang itu hal yang baik atau tidak, sangat baik. sangat Khususnya bagi para penulis. Akhirnya mereka bisa menikmati pure 100% dari hasil penjualan eksemplar buku yang mereka tulis. Iya. Dan harapannya ini semakin membuat masyarakat dan juga generasi muda dalam tanda kutip terpicu untuk menulis. Dan POV-nya melihat menjadi penulis itu ternyata hal yang cukup menjanjikan. Harapannya seperti itu sih. Ya, sebenarnya ini memang pembukaan Bang. Di saat memang membahas buku, ya pembukaannya tentang buku bajakan dan sebagainya. Sehingga kawan-kawan ini bisa tahu juga bahwa buku ini mahal bukan karena memang keuntungan bagi perusahaan bukunya, tapi lebih tepat karena memang ada beban-beban dari pemerintah sendiri yang membuat buku ini terpaksa dengan harga yang tinggi Bang. Karena kan di sana memang kita melihat beberapa negara kan harga buku mungkin lebih terjangkau Bang dibandingkan kita Indonesia. Tujuan besar dari itu semua, kita ingin Bang, anak-anak Aceh ini ada yang benar-benar menjadi penulis seperti yang penulis-penulis lainnya Bang. Apa ada potensi Bang dari Gramedia hari ini ya mengembangkan anak-anak lokal sebagai penulis ke depannya? Kalau ditanya potensi untuk Gramedia meng-hire penulis-penulis dari Aceh sebenarnya ada atau tidak? Ada sekali Bro John. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada penulis bestseller kita, salah satu Mas Eka Kurniawan, itu datang ke Aceh. Beliau sedang riset survei untuk buku barunya. Dan beliau membawa editor mereka, editor bukunya. Dan editor itu langsung nanya ke saya, kira-kira dari Aceh ini ada potensi penulis-penulis lokal atau karya-karya lokal apa ya yang bisa kita angkat? Iya. Jadi kalau ditanya seperti potensinya ada atau tidak, ada sekali. Besar atau tidak, besar sekali. Nah, tinggal yang mungkin perlu kita lakukan mengkurasi karya-karya yang secara kelayakan, secara potensinya itu bisalah untuk kita kembangkan. Itu bisa dibimbing ke depannya Bang, langsung dari Gramedia. Misalkan ada kawan-kawan yang ingin menulis ke depannya. Sebenarnya untuk mungkin pertanyaan besar masyarakat sekarang, bagaimana sih bukunya bisa diterbitkan oleh Gramedia? Kan kayak gitu biasanya ya. Di kita tuh biasanya ada dua cara, Bro John. Pertama, kita menyediakan dashboard khusus, ada linknya, itu teman-teman bisa cek aja nanti. Itu setiap masyarakat itu bisa melakukan submit karyanya di situ. Jadi teman-teman bisa submit karyanya di situ, nanti setiap hari editor kita akan melihat, akan mereview tulisan-tulisan mana yang cukup layak. Cuman pertanyaannya kan, setiap hari pasti ada ribuan penulis ini yang submit gitu kan. Terus gimana caranya penulis Aceh ini karyanya bisa ter-highlight? Nah, itu kita membuka potensi yang kedua. Potensi kedua itu penerbitan buku dari Gramedia itu bisa B2G, B2B, business to government,
bisnis to bisnis. Nah, itu kita membuka peluang-peluang, misal ada beberapa pemerintah kota atau pemerintah provinsi yang mau mendorong nih karya-karya tulis putra-putri daerahnya diterbitkan oleh Gramedia. Nah, kita bisa dibantu lewat sana. Bisa dibilang by project lah kayak gitu. Iya. Jadi kita punya apa ya? Punya highlight khusus untuk karya-karya dari putra-putri Aceh. Iya. Tapi di saat memang buku bajakan ini masih beredar luas, sama juga Bang, masa depan bagi mereka yang ingin menjadi penulis kan juga masih berpotensi hilang ke depannya Bang. Betul. Karena semangat penulis itu kan dari bagaimana cara kita menghargai dia Bang. Betul. Sebenarnya kan cara mengapresiasi termudah bagi para penulis adalah dengan membeli karyanya. Iya. Itu kan apresiasi termudah ya, Bro John ya. Dan buat teman-teman mungkin teman-teman harus tahu ketika kita membeli satu buku secara legal itu sebenarnya kita sedang berkontribusi terhadap banyak aspek. Tidak hanya dalam tanda kutip kita membeli barang yang legal, sedangkan barang bajakan itu tidak legal, bukan hanya seperti itu. Tapi di situ kita berkontribusi untuk bagaimana membuat orang-orang yang bergantung terhadap industri ini tetap hidup. Satu tadi dari sisi penulis, membuat penulis terus semangat berkarya. Yang kedua, teman-teman coba bayangin, ada berapa banyak orang-orang atau editor-editor yang bekerja di penerbitan, yang juga menggantungkan pendapatannya ya dari buku-buku legal yang mereka jual kan. Benar. Yang ketiga, teman-teman di percetakan, seberapa banyak orang yang bekerja di percetakan saat ini. Yang kelima, belum khususnya seberapa banyak orang-orang yang bekerja di industri retail, khususnya seperti Gramedia. Seperti di awal tadi, Bro John, kita sebut bahwa ada 75 orang itu yang bekerja di Gramedia Banda Aceh. Itu baru yang bekerja. Coba kalau lihat lebih tinggi lagi, kita setiap pengiriman menggunakan ekspedisi. Ekspedisi yang punya orang Aceh. Mereka menggantungkan kan pendapatan dari sana. Kita membayar ekspedisinya. Terus juga kita menggunakan jasa parkir punya Aceh. Jadi sebenarnya perputarannya tinggi sekali, besar sekali. Bahkan aku lebih tersorotnya gini Pak. Di saat semua buku nih hari ini mungkin penulis merasa dihargai, maka banyak orang-orang yang beralih Bang. Dari sebelumnya penulis dia beralih ke hal yang lain. Maka potensi untuk kedepannya ada buku-buku baru itu udah nggak ada lagi Bang. Di saat semua penulis hari ini bosan karena merasa kurang dihargai. Mungkin tidak bisa menggantungkan hidupnya di buku. Dan ya kita mau mendapatkan buku apa lagi Bang. Kita nggak tahu mau baca buku apa lagi. Karena ujung-ujungnya kan buku-buku lama yang ada. Sedangkan buku baru udah nggak bisa diterbitkan lagi. Nggak ada lagi penulis. Kayak itu potensi juga Bang. Yaitu kekhawatiran jangka panjang yang kita takutkan ya. Dari banyaknya industri bajakan yang atau orang-orang yang bergerak di pekerjaan yang membajak buku-buku ini. Itu sebenarnya kekhawatiran jangka panjangnya gitu kan. Tapi ya harapannya sih kita percaya bahwa ada banyak orang-orang insan-insan yang secara idealisme pasti meyakini bahwa sejarah itu hanya akan dikenang ketika dia ditulis. Kalau tidak ditulis, itu pasti bukan sejarah. Itu pasti bukan dikenang. Tapi kita juga harus sadar bahwa hidup ini tidak hanya bisa dengan idealisme ya. Kita juga sadar bahwasanya kita hidup ini juga butuh dari sisi ekonomi juga butuh, sisi pendapatan juga butuh. Itu kenapa tadi dengan membeli buku-buku yang legal, yang tidak bajakan, sebenarnya kita sudah berkontribusi sangat banyak. Nah, sekarang tinggal kalau ditanya bagaimana cara supaya industri bajakan ini tidak hidup, yaitu PR kita sama-sama. PR kita sama-sama, harapannya dari kami, dari sisi korporasi, dari sisi industri, dari sisi swasta ikut berkontribusi dengan membangun awareness customer, memberi pemahaman mereka tentang seberapa banyak orang-orang atau pihak-pihak yang dirugikan ketika ada bajakan, dan harapannya juga dari sisi pemerintah juga ikut berkontribusi dari sisi tadi mungkin pajak, minimal turunkan lah Pak. Ya bisa diturunkan atau seperti apa. Itu harapan besarnya. Tapi tetap kalau kami pribadi di industri ini di Gramedia berusaha melakukan hal-hal yang menjadi hal-hal yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol itu yang kita lakukan. Kontribusi seperti apa yang bisa kita berikan itu yang kami usahakan gitu.
hal-hal yang lain yang mungkin tidak menjadi atau tidak di bawah kontrol kami, ya itu bukan ranah kami ya untuk menjawabnya. Tapi harapan besarnya ya semoga bisa gitu kan. Karena kalau kita lihat di negara tetangga deh seperti Malaysia, itu pajak buku ditiadakan. Berarti nol, Bang? Nol. Semua. Di Indonesia bagaimana? Industri buku, pajak untuk buku memang dinolkan. Tapi hanya pada aspek-aspek khusus seperti buku pendidikan, buku, kitab suci, terus ada buku agama, tapi ada beberapa segmen saja. Gitu. Nah, kalau di tetangga kita itu benar-benar dinolkan. Bahkan mereka bisa memberikan apa ya, service tax relief kalau nggak salah. Jadi untuk orang-orang yang menghabiskan pendapatannya untuk membeli buku itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, harapan besarnya kan bisa seperti itu ya. Kalau seperti itu saya yakin sih industri atau angka literasi juga insya Allah naik, perputaran roda di industri ini juga semakin baik sih. Ya, harapannya seperti itu sih. Cuma ini ada satu, Bang. Jadi kan di saat kita membahas produser buku, di saat kita membahas toko buku, masyarakat pasti mengingat Gramedia, Bang. Ya, semoga ya, semoga. Ya. Jadi sebenarnya apa yang membuat Gramedia ini bisa bertahan lama, Bang, dibandingkan pesaingnya? Yang pasti kalau ditanya apa yang membuat Gramedia bertahan lama, yang pasti yang paling utama adalah kami selalu melihat customer itu sebagai mitra, sebagai rekan. Jadi apa yang diinginkan customer itu yang berusaha kita penuhi. Itu yang membuat kita terus berusaha merasa dekat dan juga mendekat kepada customer kita, John. Contoh, kalau di beberapa daerah dengan perkembangan zaman, kita berusaha terus bisa apa ya, riding the wave lah, mengikuti bagaimana sih masyarakat sekarang sukanya buku yang seperti apa dan ekosistem yang bagaimana. Contoh di beberapa daerah di Gramedia, kita udah hadir dengan konsep baru, bukan hanya toko buku atau perlengkapan sekolah, tapi sudah ada kafe di sana, ada book cafe kalau kami sebut. Jadi kalau teman-teman yang ada di Jakarta, ada juga di Semarang, itu ada Gramedia Jalma namanya. Jadi teman-teman bisa spending time di sana, bisa nyeruput kopi juga. Nah harapannya itu bisa hadir juga di Aceh ya. Di Aceh kan suka kopi. Iya, ya. Itu sih kita berusaha terus relevan dengan zaman sih, John. Itu yang mungkin kunci utama Gramedia bisa bertahan sih, itu sih relevan. Membahas relevansi dengan zaman, Bang. Betul. Hari ini kan anak-anak muda lebih suka ke HP, Bang. Dunia yang digital, Bang. Jadi kan buku ini kayaknya akan semakin mudah, Bang, kalau anak muda itu bacanya di HP. Bang. Itu gimana cara mengatasinya? Sebenarnya ketika anak muda itu membaca di HP, Gramedia malah senang. Kami pun ikut senang. Itu kenapa? Ya, karena begini, kan kita tujuan utamanya atau tujuan besarnya bagaimana orang tetap mencintai buku. Bagaimana orang tetap suka terhadap literasi. Kalau tools-nya itu menggunakan apa, itu kita balikkan dengan perkembangan zaman ya. Karena kita juga tidak menutup diri terhadap kemajuan teknologi, John. Ya. Karena Gramedia pun sekarang, kalau teman-teman ingin menikmati lewat handphone bisa, lewat gadget bisa. Karena kita ada namanya gramedia.com. Kita pun punya platform e-books untuk membaca buku digital. Jadi sebenarnya kalau tadi anak-anak muda sekarang sukanya buku yang di HP atau yang bisa diakses lewat gadget, boleh-boleh saja dan kami pun sangat oke. Yang penting masih mencintai karya tulis. Itu sih. Jangan sampai malah meninggalkan buku itu sih, John, sebenarnya. Kalau untuk perbandingan harganya gimana, Bang? Secara harga sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Cuman mungkin perbedaannya adalah cara baca dan aksesnya saja sih. Dan kita juga punya platform namanya gramedia.com. Teman-teman kalau mau beli buku bisa lewat sana. Kalaupun mau mengakses e-books juga bisa lewat Gramedia Digital tadi. Maksudnya gini, Bang. Untuk e-books-nya itu kan mungkin ada yang berbayar, Bang. Ya pasti.
Jadi yang berbayar ini dibandingkan dengan buku fisiknya itu gimana perbedaan Oh, harganya? secara harga jauh lebih murah yang di digital. Pasti jauh lebih murah gitu. Tapi mungkin ini ya, kalau saya pribadi John ya, bukan karena saya kerja di Gramedia ya, Ya, tapi saya dibandingkan membaca lewat gadget, saya lebih suka membaca secara langsung. Bukan apa-apa. Ada taste yang tidak bisa kita dapatkan ketika ketika kita membaca dari gadget. Dan itu saya rasa bukan abang aja yang ngerasakan. ya, Kalau di beberapa negara, khususnya di daerah Skandinavia, di Swedia itu bahkan orang-orang sekarang beralih ke buku fisik lagi. Karena ada rasa yang tidak kita dapatkan ketika kita membaca lewat gadget. Hal yang paling mudah sih kalau saya pernah coba itu distraksi. Karena kalau lagi baca lewat HP tiba-tiba ada WA, udah iya, itu kan distraksi ya. Tapi kalau kita baca buku, kita bisa tandai di mana tulisan kita terakhir, kita bisa garis bawahi hal-hal yang menurut kita penting. Itu kan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dari membaca lewat gadget itu sendiri. terutama Bang, buku fisik itu kan nggak bisa hilang. Betul. Misalnya memang udah kita miliki. Sedangkan HP ya ke riset atau apa udah hilang bukunya. Palingan kita cuma punya lisensi bacanya, tapi Betul. bukan memiliki ya. Kalau Mungkin buku fisik bisa hilang, John. Diambil kawan. Nah itu aku pernah dapat satu kata Bang dari satu orang, dia suka membaca Bang. Jadi katanya gini, orang paling bodoh ada orang yang meminjamkan bukunya kepada orang lain. Jadi kan aku tanya nih Bang, ini kenapa nih bisa jadi orang paling bodoh? Kan dia memberikan buku untuk orang lain bisa mendapatkan ilmu dalam buku itu. Nah, karena itulah makanya bodoh katanya. Jadi buku itu adalah kunci ilmu. Dan mungkin ada buku-buku yang emang tidak akan dia dapatkan lagi. Di saat emang dia berikan ke orang lain dengan kata pinjam, buku itu nggak akan kembali lagi ke dia. Mau dia minta 1.000 pun, nggak ada orang yang mau kembalikan buku kalau udah dipinjamkan. Itu kata dia. Dan benar lah, kita di Wangsa kan banyak buku-bukunya. Dulu kita punya konsep, siapa mau pinjam, silahkan. Tapi buku-buku yang keren Bang, yang emang enak dibaca, itu kata-kata nggak kembali lagi. Iya. Karena kan ini kawan-kawan. Jadi sebelumnya kenal dengan Banjas ini di saat kita mau bangun rumah rakyat. Waktu itu kita mau punya konsep untuk bawa Gramedia ke Aceh Barat, Pak. Cuma ada beberapa kendala sehingga hari ini masih proses pengembangan, Pak. Betul. Dan di saat dapat informasi nih, Bang, Abang mau ke Aceh Barat, ini sangat pas, Bang, momennya, Bang. Nanti apa yang mungkin bisa kita bantu akan kita bantu di sana, Bang. Siap. Jadi membahas satu lagi, Bang. Hari ini ada menteri, Bang. Siapa namanya, Bang? Menteri HAM. Jadi beliau mengatakan gini, Bang. Kalau mau baca buku, baca dari penulis barat. Itu gimana tanggapannya, Bang? Ya, mungkin yang dimaksud oleh menteri tersebut penulis dari Aceh Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat mungkin ya. Tapi apapun itu, saya yakin niat menteri tersebut baiklah untuk mendorong kita menyukai karya tulis ya, menyukai buku, menyukai tulisan. Karena satu hal yang pasti bahwa semua dalam hidup kita ini bisa dicuri, John. Ya. Semua kekayaan bisa dicuri, ya kan? Apa aset bisa dicuri, bisa hilang. Cuman satu yang nggak bisa dicuri, John. Isi kepala, John. Ya. Pemikiran, John. Dan itu hanya didapatkan ketika kita membaca. Tidak ada satupun intelektual dunia, tokoh besar dunia, yang dia tidak punya pemikiran atau dia tidak menyukai membaca. Itu mustahil. Karena buku itu ibaratkan basic standar orang sebenarnya untuk bisa melihat cakrawala dunia. Ya. Itu kenapa ketika bangsa Mongol pertama kali ekspansi ke daerah Turki ya, di Baghdad ya, hal pertama yang mereka lakukan adalah membakar karya tulisnya. Karena itu yang paling mudah dilakukan untuk menghilangkan suatu pemikiran, suatu peradaban. Dan saya yakin sih selama Pak Menteri menyuruh membaca, apapun yang dibaca, saya dukung aja sih. Jadi memang, Bang, jika kita ingin mengenal dunia, maka membacalah. Tapi jika kita ingin dikenal,
maka menulis. Betul. Ya. Dan itu hari ini yang menjadi visi ya, juga visi bagi Gramedia, Bang. Betul, betul. Sekarang Gramedia, ya visi besarnya tadi, memang kita pengen menjadi perusahaan jaringan retail tersebar, terbesar di Asia Tenggara. Bukan hanya di Indonesia. Visi besar kita ke sana juga. Itu kenapa mungkin banyak orang selalu bilang bahwa minat baca Indonesia ini turun dan sebagainya. Tapi asal Bro John tahu ya, Gramedia itu setiap tahun melakukan ekspansi. Tahun 2026 ini aja, sudah ada kurang lebih 6 toko baru yang Gramedia buka. Di Palangkaraya, di kota-kota di Jawa seperti di Bogor, terus juga di daerah lain yang insya Allah terus berproses untuk kita buka. Ya. Dan di Aceh baru ini Lok Sumawe. Iya, di Aceh kebetulan kita ada di Lok Sumawe. Dan insya Allah tahun ini secara tampilan di Lok Sumawe pun akan kita improve. Harapannya masyarakat Lok Sumawe pun bisa semakin dekat dan mudah untuk mengakses buku-buku yang ada. Jadi memang, Bang, kalau misalkan yang aku lihat, Bang, ini minat baca semakin hari semakin menurun, Bang. Ya. Apalagi generasi muda ke depan ini. Betul. Di saat Abang membahas Gramedia ekspansi, itu masih belum connect aku, Bang. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa bisa, Bang? Kenapa bisa? Itu sih John. Kalau John ingat tadi apa pertanyaan kenapa Gramedia bisa bertahan lama itu, jawaban Abang tadi adalah relevansi dan dekat sama customer. Sebenarnya kalau ditanya kenapa bisa terus ekspansi, karena itu sebenarnya John. Kita berusaha relevan dengan zaman. Ingat saat COVID, John? Saat Iya. COVID itu kan awal pertama munculnya e-commerce ya. Nah, mungkin toko buku lain belum sadar, tapi Gramedia hadir di marketplace kita buat transaksi yang tidak perlu customer datang ke toko buku. Itu kita ada. Ketika dunia sudah kembali berjalan normal, pun demikian. Gramedia melihat apa sih kebutuhan customer kita sekarang? Kita sadar, hampir 54% masyarakat Indonesia didominasi oleh anak-anak Gen Z, milenial, Yeah. yang mereka itu sekarang habitnya pasti sudah berbeda dengan orang-orang terdahulu. Nah, apa sih yang mereka cari? Mereka butuh tempat yang nyaman, tempat menghabiskan waktu bareng di kafe, kita hadirkan kafe tersebut. Mereka suka Gramedia yang terang benderang, yang Instagramable, Yeah. kita hadirkan Gramedia yang Instagramable. Itu kenapa yang membuat Gramedia terus relevan juga. Di samping memang sekarang Gramedia itu bukan hanya toko buku, John. Itu sih, kita berusaha melakukan pivot, karena supaya relevan tadi kan kita harus pivot ya. Kita nggak cuma jual buku aja, kita punya banyak hal. Jadi teman-teman kalau datang ke Gramedia, harapannya itu kayak one stop service, John. Bapaknya mau cari alat olahraga bisa, Mau pijat juga bisa. mau pijat bisa, ibunya mau cari buku anak bisa, anak-anaknya suka literasi suka buku yang lain juga bisa. Harapannya sebenarnya bukan hanya ngomongin bisnis semata. Tujuan besarnya adalah supaya semakin banyak masyarakat Indonesia yang dekat dengan dunia literasi. Harapannya besarnya itu sih, John. Dan literasi, Abang pun sadar bahwa literasi itu bukan hanya membaca buku ya, John ya. Ya. Literasi itu kan luas ya. Kemampuan berbicara, menghandle masalah, berhadapan dengan orang, itu kan sebenarnya literasi. Literasi bukan cuma baca buku aja kan sebenarnya. Nah, harapan kita Gramedia terus berkontribusi hadir di sana sih bagi masyarakat Indonesia. John. Mungkin harapannya, Bang, selama Abang di Aceh, gimana Abang melihat anak-anak muda hari ini, Bang? Minat baca anak muda hari ini. Nah, ini juga John yang sering kita bilang kayak gini ya. Gen Z sekarang ini nggak suka baca. Kan sering ya kita baca kayak gitu dan sebagainya. Padahal ada survei dari Good Start, John. Good Start itu dia bikin rasio jumlah angka kontribusi dari Gen X, Baby Boomer, Milenial, sama Gen Z. Ternyata kontribusi yang paling tinggi membaca itu ada di Gen Z, 26%. Dan kita percaya ya, cuman gini John, perbedaannya antara Gen Z dengan Gen Milenial atau yang Gen sebelumnya adalah gini. Kalau di Gen Z, mereka yang lapar akan sesuatu, mereka yang bagus sekali John. Ini yang Abang lihat ya, ini berdasarkan apa yang Abang perhatikan aja. Ketika mereka bagus sekali. Ketika mereka yang dalam tanda kutip agak tertinggal sekali John. Jadi gapnya tuh cukup jauh.
Nah, Langsung loncat, Bang. iya, itu hal yang mungkin dulu dengan gen-gen sebelumnya mungkin tidak terlalu kentara ya. Iya. Tapi di Gen Z itu terlalu kentara. Cuman kalau dibilang ketertarikan terhadap dunia literasi tinggi teman-teman Gen Z. Dan kita Gramedia berusaha terus relevan dengan hal tersebut. Nah, harapannya sih di Gramedia di Aceh, di Banda Aceh atau di kota-kota Aceh lainnya, harapannya minat terhadap literasi ini terus tumbuh, tetap tumbuh, tidak hanya di segelintir orang atau di gen-gen tertentu saja. Tapi dari baby boomer sampai Gen Z harapannya sama-sama antusias, sama-sama baik. Dan kalau ditanya tadi seperti apa, cukup baik sih, John, cukup baik teman-teman anak-anak muda di Aceh bagaimana menyukai. Bahkan setiap kali abang bawa nih penulis-penulis bestseller Gramedia ke sini, itu hampir rata-rata pesertanya Gen Z. Bukan gen-gen yang lain, Gen Z itu. Anak-anak muda. Berarti kan sebenarnya mereka tertarik kan dengan dunia literasi. Hanya bagaimana kita mengemas literasi itu supaya menarik bagi mereka, itu yang jadi PR kita. Iya. Dan itu harapannya Gramedia tidak jalan sendiri. Tapi juga ada kolaborasi-kolaborasi lain dengan pemerintah misalnya, dengan lembaga-lembaga lain misalnya, supaya tadi literasi tadi subur. Bang, ini kita pernah bahas sebelumnya, Bang, untuk membawa satu penulis ke Melabuh, Bang. Kapan potensi itu bisa kita wujudkan, Bang? Kalau ditanya potensinya kapan, besok pun bisa. Kan gitu kalau ditanya potensi. Cuman kan balik lagi ya, ada hal-hal yang mungkin perlu kita penuhi kali ya, John ya. Ada yang perlu kita persiapkan untuk datangkan ini. Karena kebanyakan juga penulis-penulis bestseller kita kan dari ada yang dari Jawa, ada juga yang dari Pekanbaru, kayak gitu kan. Yang pasti itu juga butuh persiapan lah ya, Iya. karena jarak. Tapi kalau ditanya penulis-penulis lokal Aceh, bisa nggak kita bawain? Bisa. Ada beberapa penulis lokal Aceh yang bukunya sudah terbit lewat Gramedia atau lewat mitra-mitra atau vendor yang bekerja sama dengan Gramedia. Itu sebenarnya bisa aja sih, John. Apalagi kalau seandainya nih Pemko Aceh Barat nih mau datangkan penulis bestseller Gramedia. Wah, kita usahakan. Kita kasih win-win solution malah. Pertama minat dari pemuda dulu, Bang. Betul. Nah, jadi saat memang datang penulisnya, kita udah tahu nih berapa yang cocok, penulis siapa yang cocok untuk dibawa ke Melabuh, Bang. Bahkan abang sih berharap ya, itu tidak hanya hadir dari lembaga-lembaga pemerintahan. Mungkin teman-teman mahasiswa mungkin di universitas-universitas, kan di Melabuh ada UTU ya, Ya, ada UTU. beberapa universitas lain juga. Mungkin kalau teman-teman mahasiswanya punya inisiasi-inisiasi untuk tadi, mungkin menghadirkan penulis kita, bisa aja sebenarnya. Dan ya insya Allah gayung bersambut lah dari kita. Kita upayakan yang terbaik. Ya. Satu lagi, Bang, paling aman. Harapan Abang ke depannya, Bang, bagi untuk fokusnya khusus untuk penulis Aceh, Bang. Apa harapan Abang? Kalau ditanya harapannya penulis Aceh terus subur, terus berkembang, bukan hanya dari sisi kuantitas saja. Kuantitas harapannya terus bertambah ya, sebagai indikator anak-anak muda masih tertarik menulis. Tapi harapannya juga dari isi tulisan, kualitas penulisannya juga. Dan kita sempat bikin, John, tahun ini ya kalau nggak salah awal tahun ya, itu kita kerjasama dengan Balai Bahasa untuk buat pameran khusus tulisan-tulisan dari penulis Aceh, penulis lokal yang ditulis dan dicetak oleh Balai Bahasa. Sebagai langkah awal kan itu bagus ya, John. Ya. Nah, tapi harapannya kan kita pengen bisa mengeskalasikan lebih baik lagi, lebih besar lagi. Tidak hanya sebatas pameran, tapi kita lakukan yang terbaik lagi. Mungkin bukunya lebih banyak lagi, atau bahkan kita bisa bikin chamber khusus di Gramedia ini, chamber khusus penulis Aceh. Kan bagus juga tuh ya. Saya ada kenal dengan satu orang, Bang. Dia memang suka menulis. Cuman tulisan dia itu lebih fokus tentang membahas keacehan, Bang. Nah, banyak buku-buku hari ini yang membahas keacehan itu mungkin terkesan dibatasi. Dari Gramedia sendiri apa ada, Bang, kontek-kontek tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan visi Gramedia, sehingga mungkin
untuk konteks ini tidak bisa diangkat di Gramedia atau tidak bisa diterbitkan? Pada dasarnya sih semuanya bisa selama tidak mengandung unsur sara. Ya, itu bisa. Apalagi kalau konteksnya keacehan. Kita semua sadar lah, Aceh itu begitu subur akan sejarah. Ya. Saya sendiri suka baca sejarah Aceh, bagaimana dulu Aceh tumbuh berkembang gitu. Dan sebenarnya ketika ada tulisan-tulisan bagus atau bahkan ada rangkuman hikayat-hikayat Aceh itu sendiri, ketika memang ada tulisannya, ada penulisnya, bisa saja, John. Gramedia pasti senang sekali itu, apalagi jika itu disupport oleh pemerintah terkait ya. Pasti Gramedia senang sekali. Berarti mungkin itu aja dulu Bang. Siap. Untuk kawan-kawan, kita tunggu aja kapan Gramedia launching di Melabuh, Bang. Amin, amin. Bismillah. Untuk fokus hari ini Bang, mungkin memang itu kita pembahasan cukup ringan, tidak fokus ke mendalam. Dengan harapan ya ini sebagai bentuk bahwa hari ini penulis itu resah Bang terhadap isu bajakan. Dan sehingga kawan-kawan juga bisa teredukasi bahwa bajakan itu membunuh masa depan penulis, membunuh masa depan yang lainnya yang berfokus pada industri ini, Bang. Harapannya untuk ke depan, Bang, Abang bisa hadir di Melabuh dan kita akan podcast ulang di Melabuh. Amin, amin, amin. Bismillah lah ya. Semoga. Begitu kok. Boleh? Tanya, Bang, izin Bang, mau tanya kan. Kita kan Indonesia sering disebut sebagai salah satu penduduk yang literasinya rendah. Kan? Dengan sebaran bahwasanya pada faktanya Gramedia hari ini juga wadah kan untuk membaca dan lain sebagainya. Menurut Abang, data itu yang salah atau kitanya emang yang malas untuk membaca? Itu satu. Menurut pendapat Abang kan. Yang kedua Bang, setelah Abang menjadi kepala Bang ya? Atau apa sih namanya? Iya. Ya, manajer Gramedia lah. Manajer Gramedia di Banda Aceh. Tentu kan Abang punya visi dan misi kan. Setelah Abang menduduki posisi ini, apa yang sudah Abang berhasil capai? Mungkin ini kan juga bisa menjadi track record kawan-kawan ketika melihat Gramedia, baik itu setelah Abang masuk atau mungkin visi Abang dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan lah. Dua Bang. Terima kasih. Oke. Kalau pertama tadi soal ini datanya yang salah atau kita yang baca ya? Sebenarnya datanya nggak salah, karena memang secara skor PISA kita, Indonesia skor PISA-nya itu memang naik ya. Kalau nggak salah 68 kalau saya, dari 80 atau 83 negara. Tapi secara skornya kita turun. PISA itu kan indikatornya 3 ya. Satu dilihat dari aspek literasi matematika, sains, sama literasi kalau nggak salah. Literasi, sains, sama matematika. Tiga-tiganya skornya turun Indonesia. Jadi memang secara kalau indikatornya skor PISA tadi ya memang kita literasinya turun. Ya kan, secara data tersebut. Tapi kita balik lagi bahwa kan Indonesia luas ya, penduduknya kan ratusan juta. Memang kalau melihat secara keseluruhan angkanya turun. Tapi kita juga harus sadar bahwasanya ada orang-orang yang tadi yang melek literasi, yang haus akan literasi. Nah, balik lagi John. Balik lagi teman-teman, bahwasanya kalau kami itu berusaha fokus terhadap hal-hal yang bisa kami kontrol. Yang menjadi kontrol kita tadi ada teman-teman yang ternyata masih haus akan literasi. Nah, tugas selanjutnya adalah bagaimana kami bisa bersama-sama dengan stakeholder yang ada membuat angka literasi ini semakin baik. Tentunya dengan kewenangan masing-masing yang dimiliki. Kalau kami dari sisi swasta, dari sisi industri, dari sisi perusahaan, apa sih yang bisa kami lakukan, kontribusi seperti apa. Nah, harapannya ini bisa jalan bareng-bareng dengan stakeholder yang lain, baik dari LSM, komunitas mungkin, atau pemerintah itu sendiri. Nah, kedua tadi soal visi ke depan, apa yang udah dilakuin. Nah, ini sebenarnya kalau apa yang udah dicapai dan dilakuin, mungkin perusahaan yang lebih ngerti ya. Karena indikatornya kan beda-beda kan. Cuman kalau ditanya, apa yang hal baru apa sih yang selama Abang di sini lakukan yang itu baru di Aceh? Jadi menariknya gini John, ketika datang ke Aceh teman-teman, Abang melihat bahwa Aceh ini kan secara
ini unik ya, budayanya tumbuh subur dan sebagainya, khususnya dari keislaman. Makanya ada banyak dayah-dayah. Ada banyak pesantren-pesantren sekolah-sekolah yang Islam ya. Nah, melihat potensi itu, Abang buat program di Aceh pertama kali namanya ngaji literasi. Cita-citanya sebenarnya simpel. Bagaimana teman-teman tadi, kita tahu ada banyak dayah, ada banyak pesantren, teman-teman yang ada di sana itu punya output, punya POV, punya pengalaman yang tidak kalah dengan teman-teman yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan di daerah tersebut. Nah, kami sebut namanya ngaji literasi. Nah, ngaji literasi itu kami hadirkan penulis-penulis bestseller kita bikin seminar, kita bikin talk show, kita bikin bedah buku, supaya tadi teman-teman yang ada di daerah juga merasakan hal-hal pengalaman-pengalaman serupa. Iya. Nah, harapannya itu bisa diduplikat dan diaplikasikan nggak hanya di daerah aja. Apakah nanti Abang hanya akan melakukan di daerah? Oh, tentu tidak. Tapi sebagai pilot project melihat potensi dan budaya di Aceh, sepertinya baik Abang coba di sana dulu gitu kan. Nggak langsung misal Abang bikin di seluruh daerah atau di seluruh instansi atau di seluruh lembaga pendidikan kan itu kurang bijak ya. Yeah. Kalau Abang langsung jor-joran kayak gitu kan nggak enak juga. Itu satu. Yang kedua, ke depan ada rencana kita insya Allah di bulan Oktober nanti Gramedia Banda Aceh akan coba new konsep biar lebih relevan dengan teman-teman. Jadi nanti akan ada banyak sofa-sofa, ada banyak spot-spot Instagramable dan juga membaca, sehingga memudahkan atau membuat customer mau berlama-lama di Gramedia atau di area literasi inilah. Harapannya teman-teman bisa hadir juga. Dan insya Allah kita pertama kali juga di Aceh kita bawa namanya International Book. Teman-teman, International Book itu buku-buku yang memang tulisan-tulisan dari luar. Contohnya kayak inilah. Ini kan tulisan full English. Nah, ternyata di Aceh itu potensinya ada. Orang-orang yang menyukai tulisan-tulisan bahasa Inggris tadi. Bukan berarti kita ada misi khusus, enggak ya. Tapi kita membuat paradigmanya jadi lebih luas. Ya kan? Kita pengen membuka cakrawala lebih luas lagi. Kita datangkan buku-buku yang membuat pasti POV-nya kan berbeda ya. Buku luar dengan buku kita gitu. Dan ke depan pengennya kita mau bikin International Book Fair di Banda Aceh. Harapannya itu udah kita coba song-song. Terus kalau ditanya soal visi 5 tahun ke depan, ya belum tahu ya. Kalau ngomong visi ke depan bukan berarti nggak punya. Tapi biasanya Abang ini 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali dipindah. Jadi nggak nyampe 5 tahun. Gitu. Tapi ke depan memang pasti kita berusaha memberikan impact yang baik lah untuk Aceh. Dan tadi kita sudah kalau ditanya visi besarnya, Abang pengen Aceh Gramedia bisa hadir di setiap kota di kabupaten di Aceh. Mulai dari Loksmawe tadi sudah ada. Ini insya Allah semoga Allah restui, Allah ridhoi kita buka di Melabo. Bisa juga buka di kota lain kan. Beberapa waktu lalu juga kita sempat ngobrol dengan beberapa wali kota potensi-potensi tersebut. Harapannya tadi sih. Nah, untuk konsep bedah buku Bang, itu kebetulan Bang, pas dengan program yang kita jalankan di Wangsa. Itu kita baru buka mimbar rakyat. Jadi mimbar rakyat ini baru jalan 2 minggu 2 minggu. Setiap malam Kamis kita fokus di sana. Kalau sekarang itu masih diskusi Bang. Jadi fokus ke diskusi, kita hadirkan pemantik dan sebagainya. Dalam 2 kali mulai ini Bang, itu meningkat Bang. Termasuk malam kedua, minggu kedua, itu kita nggak cukup kursi Bang. Yang kita sediakan cuma 30 Yang kita sediakan 30. Karena nggak cukup, ditambah kursi dari pihak desa sekitar 20. Nggak cukup juga. Sampai kami pasang ini Bang, pasang karpet ya? Karpet untuk orangnya Bang. Dan kita harapkan kalau ini berpotensi ke depan, kita akan buka bedah buku Bang. Mungkin bisa kita hadirkan juga dari penulis tadi Bang. Boleh sekali. Ya semoga lah bisa tumbuh subur dan berkontribusi nanti ke depan Gramedia. Mungkin itu Bang. Terima kasih banyak nih Bang untuk waktunya sudah bisa kita berdiskusi hari ini.
Siap. Dan kita harapkan untuk pemerintah ya mendukung untuk kawan-kawan penulis. Kalau bisa nolkan, Bang. Pemerintah sudah mendukung. Nanti kesannya saya bilang pemerintah nggak mendukung lagi. Enggak ya, pemerintah sudah mendukung. Cuman mungkin kalau bisa lebih mendukung lagi, lebih enak lagi. Ya. Lebih enak bagus lagi. ya. Budaya literasi ini bukan cuma membahas tentang membaca, tapi bagaimana cara kita memahami dari suatu tulisan itu, sehingga anak-anak muda ini ke depannya ya dia akan lebih paham terhadap realitas yang ada. Terutama saya berharap untuk kawan-kawan itu lebih sering membaca tentang isu-isu sosial, sehingga gerakan-gerakan sosial di Aceh itu lebih hidup ke depannya, dan kita sama-sama bisa berkontribusi terhadap kemajuan bangsa ini. Mungkin terima kasih banyak, Bang. Siap. Sama-sama, John.